Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-262. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga sepak bola Kuci Biru, chapter yang ke-262 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana pada halaman yang pertama ini, Isagi yang sudah sangat kesal dengan kebodohan dari Michael Kaiser akhirnya mulai marah kepada Kaiser, serta dia pun tak ragu kini langsung berkata kepada Kaiser, "Woi, Kaiser bodoh! Kau sudah tahu kan, jika tim Basar Munchen saat ini bukan milikmu lagi, tapi sudah menjadi milikku. Jadi berdasarkan hal itu, maka jangan menjadi beban bagi diriku dan berlututlah di hadapanku, dasar badut tidak berguna." Mendengar teriakan dari Isagi tersebut, emosi dari Kaiser pun tentu saja menjadi semakin terbakar. Namun karena dirinya sudah sadar bahwa semua perkataan dari Isagi barusan adalah sebuah fakta, maka dia pun hanya diam seribu bahasa tanpa mampu membalasnya sama sekali. Di momen inilah, Noah yang melihat semua kejadian itu, akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. "Bagus Kaiser, lawanlah egomu itu. Karena jika dirimu ingin berkembang menjadi jauh lebih kuat, maka berjuanglah sekali lagi." Nah, singkat cerita, setelah pertandingan ini sudah kembali dilanjutkan melalui satu bola lemparan bola ke dalam, maka di saat yang bersamaan itu, Shido dan juga Rensuke Kunigami lagi-lagi kembali melanjutkan pertarungannya untuk bisa memperebutkan bola tersebut sekaligus untuk dapat membalikkan kedudukan. Walaupun pada awalnya Shido mampu melompat lebih dulu, tapi sayangnya Kunigami lah yang lagi-lagi kembali berhasil menang. Mengingat timing lompat dari Kunigami jauh lebih baik daripada Shido, sehingga dia pun mampu berada pada titik yang tertinggi untuk bisa menyundul bola itu lebih dulu sekaligus untuk bisa mengalahkan Shido lagi. Di momen inilah Kunigami pun langsung mengarahkan bola hasil sundulannya itu menuju kepada Corona Renze. Serta mulai dari sanalah pola serangan balik super cepat yang akan dilakukan oleh Isagi Oichi akhirnya seketika langsung dimulai. Menariknya, tepat ketika Corona Renze dan juga Isagi Oichi saat ini sedang berlari, maka pada satu halaman tersebut Isagi pun langsung berkata seperti ini di dalam hatinya, "Baguslah, sekarang Kaiser sudah kalah. Dengan begini, maka peluang aku untuk bisa menang tentu saja menjadi 100%. Apalagi Kaiser saat ini sedang hancur. Jadi tidak peduli apapun yang dilakukan, faktanya Kaiser tidak akan pernah bisa mengalahkanku lagi karena semua pergerakannya menjadi sangat mudah sekali untuk bisa dibaca. Tapi jika dia terus begini, maka keseimbangan di dalam tim ini justru malah akan menjadi terganggu. Oleh karena itu, aku pun harus bisa memancingnya supaya dirinya bisa bangkit lagi dan juga supaya dirinya bisa kembali memiliki niat untuk dapat mengalahkanku." Tidak hanya itu, karena pada panel yang berikutnya, Isagi pun sambil menoleh ke belakang, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Kaiser, "Woi, Kaiser, ayo cepat kejar aku. Katanya, dirimu mau mengalahkanku dan juga mau menelanku. Jadi, ayo cepat bergerak dan juga cobalah untuk bisa membuatku terhibur." Mendengar tantangan itu dari Isagi Oichi, emosi dari Michael Kaiser tentu saja menjadi semakin terbakar. Sampai pada momen itu, dia pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung berlari dengan cepat untuk dapat mengejar Isagi Oichi. Lalu ketika dirinya sudah dekat, maka dengan satu gerakan seperti ini, atau dengan satu botanik sliding tackle-nya, Kaiser pun seketika langsung mencoba untuk dapat menjatuhkan Isagi Oichi, sekaligus untuk bisa merebut bola itu dari kakinya. Tapi sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, Kaiser lah yang saat ini justru malah harus kembali dibuat kecewa. Karena faktanya, Isagi pun mampu menghindari serangan itu dengan sangat mudah, dengan cara mengangkat bola itu lebih dulu sebelum kaki dari Kaiser mendekat. Sehingga Isagi pun jadi bisa melewati Michael Kaiser, serta dia pun kembali meninggalkannya di belakang. Nah, di momen inilah, misi dari Isagi Oichi untuk dapat menyadarkan Michael Kaiser sebenarnya sudah berhasil. Jadi selanjutnya, Isagi menyerahkan sepenuhnya kepada Kaiser. Apakah setelah Kaiser sudah berhasil dipermalukan, dirinya akan bisa bangkit kembali? Atau justru Kaiser malah akan menjadi semakin hancur? Mulai dari sanalah, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari Michael Kaiser, di mana tepat ketika dirinya sudah berhasil dikalahkan oleh Isagi Oichi, maka pada kesempatan itu jugalah Kaiser pun langsung berkata seperti ini, "Sialan, aku tidak bisa mengalahkan dirinya.
Karena tidak peduli apapun yang aku lakukan, faktanya Isagi selalu mampu bisa berkembang menjadi jauh lebih kuat lagi. Oleh karena itu, aku pun harus bisa menemukan sebuah cara baru yang nantinya bisa aku gunakan untuk dapat mengalahkannya. Sementara itu, melihat permainan dari Kaiser yang sangat berantakan dan juga sangat memalukan, maka Alexis Ness yang kebetulan pada saat itu ada di dekatnya, kini dia pun mulai berkata seperti ini kepada Kaiser. Kaiser, hentikan semuanya. Kau ini sudah mampu membuktikan semua kehebatanmu kepada seluruh dunia. Mengingat, di dalam setiap pertandingan, dirimu selalu berhasil mencetak gol. Apalagi, tujuanmu untuk bisa keluar dari tim Bayern Munchen sekarang juga sudah tercapai. Karena pada dasarnya, dirimu sudah dikontak oleh tim Real Madrid supaya mau berpindah ke dalam tim itu. Jadi, sekarang bermainlah dengan santai dan juga tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Mendengar perkataan itu dari Alexis Ness, emosi dari Michael Kaiser justru malah menjadi semakin membara. Hingga pada halaman yang sama itu, Kaiser pun langsung berkata seperti ini kepada dirinya. Diam dan juga jangan banyak bicara. Aku tidak peduli dengan semua pencapaianku itu. Serta aku pun tidak peduli dengan tim Real Madrid. Karena selama aku tidak bisa mengalahkan Isagi di dalam lapangan, maka semua itu sama sekali tidak ada gunanya lagi. Nah, menariknya, ketika Kaiser sedang menjawab pertanyaan itu dari Alexis Ness, maka tanpa disengaja, Kaiser pun akhirnya kini bisa sadar bahwa alasan dirinya tidak bisa menang melawan Isagi Oichi adalah karena Kaiser takut dikalahkan. Yang artinya, Kaiser merasa takut jika semua pencapaiannya selama ini justru malah akan menjadi tenggelam jika dirinya berani menantang Isagi lagi. Hal itulah yang membuat kemampuan dari Michael Kaiser sekarang malah tidak bisa digunakan. Dan itu jugalah yang membuat Michael Kaiser sama sekali tidak bisa berkembang. Mengingat kenyataannya, selama ini Kaiser adalah seorang pecundang. Karena Michael Kaiser hanya berani menantang bertarung orang yang jauh lebih lemah daripada dirinya. Sehingga ketika bertemu dengan lawan yang lebih kuat, maka Kaiser pun tidak tahu harus berbuat apa dan justru malah menjadi ketakutan. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Kaiser ingin pergi dari tim Bayern Munchen. Karena pada dasarnya, Kaiser sangat takut kepada Noel Noah. Serta Michael Kaiser pun sama sekali tidak berani untuk bisa menantang bertarung Noel Noah. Intinya, Kaiser tidak bisa berkembang lagi karena lawan yang dihadapi oleh Kaiser semuanya adalah orang yang jauh lebih lemah daripada dirinya. Sehingga ketika bertemu dengan Isagi dan juga Noel Noah, dia pun malah menjadi ketakutan. Oleh karena itu, jika saat ini Kaiser ingin berkembang, maka secara tidak langsung Kaiser pun harus membuang semua rasa takutnya itu. Mulai dari rasa takut untuk bisa dikalahkan, kemudian rasa takut untuk bisa kehilangan gelar, dan juga rasa takut atas hilangnya semua pencapaian yang selama ini telah berhasil dia dapatkan. Atau dengan kata lain, untuk bisa berkembang dan juga untuk bisa bersaing dengan Isagi Oichi, maka Kaiser harus kembali menuju kepada titik nol. Alias, Kaiser harus bisa terlahir kembali, serta menganggap dirinya adalah orang yang sama sekali tidak punya apa-apa. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang terakhir ini, Kaiser yang sudah berubah jalan pikirannya, akhirnya langsung berteriak dengan sangat kencang di dalam hatinya. Dengar, sekarang aku sudah berubah menjadi zero. Atau aku sudah berubah menjadi kosong lagi. Dengan begini, maka sekarang aku pun sudah berhasil mendapatkan sebuah tujuan baru di dalam hidupku. Mengingat kenyataannya, ego atau tujuan hidupku bukan datang dari kedua orang tuaku. Tapi hal itu justru malah terakhir akibat aku bisa bertemu dengan dirimu. Oleh karena itu, maka mulai dari sekarang, egoku adalah untuk dirimu. Atau ego baruku adalah untuk bisa mengalahkanmu. Maka bersiaplah. Karena akulah orang yang akan mengalahkanmu di dalam lapangan ini. Nah, melihat kedatangan dan juga kebangkitan dari Michael Kaiser itu, mata metavision dari Isagi akhirnya kini seketika langsung menyala. Yang artinya, Isagi sekarang sudah siap untuk bisa kembali berkembang lagi bersama dengan perkembangan dari Michael Kaiser itu. Nah, itulah semua poin bocoran cerita singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu kesempatan ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.